Selamat pagi Bu Iva. Pagi. Perkenalkan saya Gustaf, calon guru penggerak angkatan 7. Saat ini saya ingin mewawancara Bu Iva untuk belajar terkait pengalaman Bu Iva mengambil keputusan, khususnya keputusan-keputusan yang terkait dengan dilema etika. Gitu. Bu Iva ini adalah kepala sekolah di TK Yasporbi 2, betul ya? Oke. Saya mulai ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu Iva mengidentifikasi, membedakan mana kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan mana kasus yang merupakan bujukan moral? Iya. Jadi kalau kasus dilema etika itu kan yang berkaitan dengan kebenaran, dan sedangkan untuk yang bujukan moral itu terkait dengan kebenaran versus kesalahan. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang harus benar-benar dipikirkan dan harus benar-benar dibicarakan mendalam, karena ini kan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Oh iya, keputusannya untuk orang banyak ya. Iya. Oke, habis ini kita akan fokus ke dilema etika ya Bu. Tadi yang Ibu bilang dilema etika berarti terkait dengan kebenaran, benar lawan benar gitu ya. Iya, benar. Sedangkan bujukan moral keadaan di mana benar lawan salah. Nah yang berat itu kan ketika keputusannya harus benar lawan benar nih ya. Benar lawan, yang ini benar, keputusan ini benar, yang ini juga benar, bingung keputusannya. Nah itu saya mau belajar terkait itu Bu, lebih lanjut. Selama ini bagaimana Bu Iva menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi benar versus benar, kasus dilema etika. Gimana cara Ibu mengambil keputusan kalau benar versus benar? Jadi ketika memang ada beberapa kasus ya yang benar-benar signifikan, itu adalah ketika ada salah satu guru kami yang sangat potensial dimutasikan karena terkait dengan adanya pembenaran biaya yang agak berat di TK kami, dan itu harus diinvestasikan ke TK yang lain, sama TK Yasporbi juga naungannya. Namun itu yang menjadi sesuatu hal yang meringankan TK kami. Jadi dengan segala keputusan dan pembicaraan yang mendalam dengan manajemen dan guru-guru tentunya, akhirnya kami putuskan untuk guru tersebut dimutasikan ke TK yang Yasporbi yang lain, dan itu pun menjadi sesuatu hal yang menguntungkan bagi TK tersebut dan menguntungkan juga bagi TK ini. Itu yang menjadi dilema bagi kami, dan itu benar-benar harus dibicarakan oleh manajemen dan guru-guru semuanya. Jadi kalau boleh saya tarik benang merahnya, intinya dikomunikasikan. Betul. Jadi ketika ada kasus yang berat, memilih antara pilihan yang sama-sama benar, maka perlu dikomunikasikan oleh banyak pihak. Betul. Tadi ada manajemen, ada guru-guru, udah itu aja Bu? Iya. Oke. Ada lagi nggak langkah-langkah lain atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pasti awalnya ketika kasus tersebut datang, langkah-langkahnya ya pastinya mencari sesuatu hal yang paling mudah dulu untuk diselesaikan. Menurut saya begitu ya. Kemudian ketika misalnya masalah ini ternyata apa yang saya pikirkan ini ternyata tidak menghasilkan sesuatu apapun, saya akan beralih ke opsi yang lain, dan ini tentunya saya akan konsultasi lebih jauh, kalau tidak dengan manajemen, dengan guru-guru senior atau kepala sekolah TK tentunya. Seperti itu. Jadi Bu Iva akan melakukan konsultasi, terus tadi juga melihat opsi-opsi yang ada tadi ya? Iya. Oke, luar biasa Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Iva anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa yang Ibu Iva anggap efektif? Komunikasi. Iya. Saya tidak mau mengambil keputusan sendiri, karena ini kan kalau misalnya terkait dengan kebenaran ya, apalagi benar lawan benar. Nah, ini kan harus benar-benar dipikirkan matang-matang, tidak merugikan siapapun, istilahnya ting win-win lah ya. Yeah. Ting win-win. Jadi ini saya komunikasikan ke beberapa pihak, saya konsultasikan ke
guru senior, kepala sekolah senior, dan ini alhamdulillah menjadi ada solusi yang terbaik dari hal-hal tersebut. Oke, baik. Jadi lagi-lagi digarisbawahi komunikasi itu sangat penting ya. Pengambilan keputusan akan efektif jika komunikasi berjalan dengan baik dengan semua pihak, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke tantangan. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Iva dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilematika? Tantangannya apa? Ini kan karena saya belum banyak kasus ya yang terjadi di sini. Paling kalau misalnya ada tantangan itu ya paling terkait dengan kinerja dari TK ini, kinerja program-program ini. Terus kemudian tantangannya ya terkait dengan keuangan pastinya, karena kan dibandingkan dengan SD dan SMP memang keuangan dari TK ini benar-benar harus dipikirkan matang-matang, harus di langkah-langkah yang akan diambil program ini tidak boleh sembarangan untuk menguangkan segala sesuatu, tidak bisa langsung dibayar ini gampang ini nggak bisa. Jadi itu yang menjadi tantangan kami, benar-benar kami pikirkan semua yang menjadi anggaran dari program-program kami, dan itu alhamdulillah sih dari guru-guru semua pada mensupport ya, mereka tahu gitu loh. Kemudian ini mungkin dari ininya ya, dari manajemen yang mungkin memang karena banyak yang diuruskan mungkin ya unit-unit yang lain. Ini yang menjadi tantangan kami kalau misalnya event ini sudah mau dekat tapi dana belum turun. Nah ini yang karena akhirnya kami bisa apa dulu nih yang harus kami lakukan nih, yang bisa dikerjakan dulu, yang mungkin tidak usah terlalu fokus pada dana. Iya, jadi itu dulu yang dikerjakan seperti itu. Itulah yang jadi tantangan kami. Jadi tantangannya saat mau mengambil keputusan udah diambil tapi ternyata dananya nggak ada gitu ya, itu sangat menantang gitu ya. Habis itu terkait interaksi Ibu Iva selaku kepala sekolah dengan manajemen juga menjadi tantangan gitu ya. Kadang kitanya Bu Ivanya mau lari, manajemennya masih jalan kaki gitu ya. Itu menantang banget sih itu. Oke. Apakah Bu Iva memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Jadi kalau misalnya ada kasus nih, ini dijadwalin penyelesaiannya gitu. Atau Bu Iva bisa langsung selesaikan di tempat saat itu juga, atau seperti apa prosedurnya ketika dapat kasus, gimana cara Bu Iva menyelesaikannya? Ya, biasanya saya emang timeline ya, biasanya kami membuat timeline, jadwal. Misalnya nih terkait dengan kami kebetulan sedang dalam seleksi sekolah ramah anak. Nah ini kan menjadi tantangan bagi kami juga ya, sebagai sekolah yang baru aja bangkit dari pandemi, tapi ternyata harus ditunjuk menjadi sekolah ramah anak. Dan ini nah untuk menuju sekolah ramah anak itu kan berarti harus banyak persiapan dan semua permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ramah anak ini ya, kita harus membuat timeline-nya apa saja yang mesti dipersiapkan. Misalnya kalau sarana-prasarana permainan, alat permainan yang sudah keropos, nah itu kan harus segera diperbaiki. Ini sampai kapan due date-nya? Kemudian apa saja nih yang misalnya di lingkungan kami ini kan banyak ya, kebetulan halaman di TKS Bu kan lumayan besar. Jadi apa nih yang harus dikerjakan dulu supaya terlihat cantik dan anak-anak tuh senang untuk bermain di halaman. Nah itu menggunakan timeline, kapan dulu yang apa dulu yang dikerjakan, kapan selesainya, kemudian strategi apa saja yang harus dilakukan, itu kami semua ada seperti itu. Jadi memang perlu adanya timeline ya, jadwal terstruktur, terus menentukan skala prioritas gitu ya, mana dulu yang dikerjakan. Oke, luar biasa Bu. 2 lagi boleh Bu? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama
ini mempermudah atau membantu Ibu Iva dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak orang-orang yang selalu membantu Bu Iva gitu, atau faktor-faktor khusus yang selalu membantu Bu Iva untuk mengambil keputusan? Ya, paling terutama guru-guru. Saya tuh banyak belajar dari guru-guru karena kan guru-guru tuh yang tahu di lapangan seperti apa. Itu yang paling pertama, saya tuh selalu merangkul guru-guru itu untuk mengambil segala keputusan sekecil apapun. Jadi benar-benar saya menjadikan guru-guru itu teman saya, sahabat saya, dan ini selalu dipikirkan. Dan ini dari arahan dari manajemen juga seperti itu. Coba selalu dibicarakan apa-apa itu di unit. Jadi ketika unit sudah memang tidak sanggup lagi menyelesaikan masalah ini, baru dikonsultasikan ke manajemen seperti itu. Jadi benar-benar guru-guru Bu Iva jadi support system ya. Betul. Untuk mengambil keputusan. Luar biasa sekali guru saya. Oke, ini terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu ceritakan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Iva petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Banyak ya. Saya itu belajar dari masalah yang pastinya mendewasakan kita gitu ya. Dalam arti bukan mendewasa dalam usia saya, bukan, mendewasakan dalam pemikiran kita. Ketika nanti terjadi sesuatu tantangan atau challenge-challenge selanjutnya, kita tuh jadi terbiasa dengan apa yang sudah kita alami gitu ya. Dan kita nggak usah lagi yang namanya nervous atau grogi atau takut, karena kemungkinan apa yang sudah kita alami kemarin itu mungkin lebih dahsyat daripada pengalaman yang akan datang gitu kan. Itu yang menjadi pegangan saya. Jadinya memang tentunya yakin gitu ya, yakin bisa diselesaikan, apalagi dengan komunikasi yang kuat antara guru dan manajemen serta orang tua, itu insya Allah sih semuanya masalah terselesaikan. Jadi keterampilan pengambilan keputusan itu sebuah skill ya Bu ya, skill keterampilan yang semakin baik ketika punya pengalaman. Betul. Gitu ya Bu. Dan banyak yang Ibu pelajari setiap kali mengambil keputusan. Oke. Saya rasa cukup sampai sini Bu. Terima kasih sudah sharing dengan saya terkait pengalaman Ibu mengambil keputusan. Sama-sama, iya. Selamat juga buat Pak Gustaf untuk guru penggeraknya. Terima kasih. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama.